Shalom Aleichem, Bisem Yesua, Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum saya melanjutkan tayangan ini, kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus Anda sebut-sebut tiap hari 100 kali sekalipun, Tuhan Yesus yang kamu sebut ini masih sujud kepada Bapamu. Tidak mungkin Tuhan sujud pada Bapa. Kalau gitu bukan Tuhan dong, bukan. Hantu Yesus. Hantu Yesus sujud pada Bapamu, Bapa iblis. Hantu sujud pada iblis, cocok dong. Nanti diurapi oleh roh setan. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Judulnya begini. Puji Tuhan, gereja pada terjual. Loh, Pak Pendeta HTD ini gereja pada dijual kok malah mengucap puji Tuhan. Betul, serius. Puji Tuhan, gereja pada dijual ya. Cuman sayangnya yang beli justru malah umat muslim. Saya sarankan jangan Pak ya. Itu tempat sudah penuh dengan iblis Pak di situ Pak. Iblis setan ada di situ. Ngapain dibeli? Jangan ya, jangan dibeli ya. Begini Bapak Ibu Saudara, gereja biasanya ukurannya tidak besar ya. Nanggung Pak, mau dibikin pengusaha, mau membeli juga nanggung. Paling-paling yang jadi ya warung atau minimarket begitu. Atau malah mau dijadikan masjid ya, menurut saya jangan Pak. Di situ sudah penuh dengan kuasa jahat semua di situ Pak. Serius Pak, masuk gereja banyak iblisnya Pak. Tunggu dulu gereja yang mana? Gereja Tritunggal, betul kalau Tritunggal penuh dengan itu. Siapa berani mendebat? Saya tantang 10 lawan 1, kagak ada yang mau nongol. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak mengenal gedung gereja. Alkitab tidak pernah ada disuruh membangun gedung gereja. Di dalam Kisah 1 ayat 13, mereka menumpang. Menumpang itu kalau bahasa sekarang menyewa. Jadi jemaat itu tidak usah mendirikan gedung gereja. Yang didirikan apa? Gedung pertemuan umum. Nanti kita beribadah di situ. Orang lain boleh menyewa juga untuk acara-acara misalnya nikahan atau acara-acara mereka. Di luar Kristen boleh menyewa. Wong gedung pertemuan umum itu milik kita ya, jemaat kita ya ibadah aja di situ. Ya, jadi saya ulang, kekristenan tidak ada perintah membangun gedung gereja. Ya, yang ada membangun jemaat, betul ya. Lalu apa sih Pak kelemahannya kalau suatu jemaat membangun gedung gereja? Perhatikan baik-baik, kenapa Yesus tidak mau dan melarang pembangunan gedung gereja? Ketika kita membangun gedung gereja, apa yang ditonjolkan? Pertama, nama gereja. Oh, ini gereja ini namanya X, salibnya gede. Ini gereja X. Kedua, pemiliknya, pendetanya kek, sponsornya kek. Ini gereja X, ini pendeta itu loh. Coba kalau Anda lihat sekarang, lihat gereja. Itu gereja apa sih? Oh, itu gereja sinode itu. Siapa yang pemilik? Oh, itu pemiliknya itu. Jadi yang ditonjolkan nama gerejanya, pemiliknya, kemudian doktrin. Oh, itu Tritunggal, itu gereja Tritunggal. Oh, itu ciamik Tritunggal, itu mantep itu Tritunggalnya. Kemudian apa? Tradisi atau adat ya. Adat istiadat. Markus 7 ayat 7 ya. 7 dan 8 ya. Percuma kamu beribadah kepadaku, ajaranmu adalah perintah manusia. Ini gereja ini full perintah manusia. Ya, doktrin dan ajaran gereja. Lalu nomor 5, Yesusnya nggak penting. Nomor 5, Yesus Tuhan, nggak penting Yesus Tuhan. Ya, Yesus Allah nggak penting. Yesus boleh aja jadi patung, Yesus jadi putra, Yesus jadi anak, nggak penting Yesusnya. Yang penting pemiliknya siapa, salibnya gede, nama gerejanya siapa, doktrinnya apa, dan apa itu namanya liturgi atau adatnya atau liturgi gerejanya ya, tradisinya. Yesus nggak penting. Makanya Yesus tidak mau membuat gedung gereja. Karena yang ditonjolkan bukan Yesus. Ya.
Di dalam Ibrani 12 ayat 27 akan digoncang sekali lagi supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus satu-satunya Allah. Saya tantang semua pendeta. Beranikah kamu iman yang tak tergoncangkan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Kalau satu-satunya belum berani, Pak. Kalau Yesus Allah sudah berani, Pak. Tapi kalau satu-satunya kan artinya tidak ada yang lain. Bapa tidak boleh jadi Allah, betul. Satu-satunya Allah itu ya cuma Yesus. Roma 16 ayat 27. Berani nggak? Nggak berani, Pak. Nah, ya. Lalu dengan adanya tayangan dari saya, dari sejak 2 tahun yang lalu, persepuluhan jangan mau pada bayar. Kamu dosa bayar persepuluhan. Buah sulung jangan, ya kamu berdosa, nggak main-main loh. Ya, udah diporotin dosa lagi. Ya, duit diporotin sama pendetamu dosa lagi. Ya, sebab Taurat sudah batal, sudah diganti dengan Taurat iman. Persembahan itu 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Ya, itu lebih hebat daripada Maleakhi 3, ya. Lebih hebat 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Jadi kamu yang masih membayar persepuluhan dosa. Udah diporotin duitnya dosa lagi. Lalu karena tidak ada persembahan persepuluhan, gereja bangkrut. Lalu dijuallah gereja itu. Membuktikan bahwa Ibrani 12 ayat 27 digoncang. Sekali lagi digoncangkan biar tinggal sisa yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi gereja dijual-jual gimana Pak? Ya puji Tuhan. Cuman sayangnya yang beli orang-orang muslim. Untuk apa Pak? Wong itu ukurannya cuma segitu ya. Ukurannya cuma segitu, terus di situ sudah penuh dengan iblis semua Pak ya. Iblis, setan di situ semua itu ya. Tuhannya adalah hantu. Ya, Allahnya adalah Bapak Iblis. Ayatnya ada ayat Alkitabnya loh ya. Yohanes 8 ayat 44 Bapak Iblis. Lah, hantu Yesus itu ketika Anda salah memposisikan di Lukas 24 ayat 36, 37, 38, 39. Yesus masuk ruangan, mestinya Yesus ini roh, tapi dikira arwah. Ini arwah Yesus, hantu. Ketika dijelaskan, oh bukan hantu Tuhan. Anda yang salah memposisikan Yesus, Tuhan Yesus bukan Tuhan, tapi hantu. Masih sujud pada Bapa iblismu. Jadi di tempat mantan gereja itu Pak, di situ banyak iblis. Iblis ada hantu, lalu diurapi oleh roh setan-setan di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan ayat 14. Setannya seperti katak, seperti kutuk. Ya, jadi kutuk terus. Jadi ya, aduh, masuk membeli bekas gereja ya makanya. Wong ukurannya segitu nanggung kok ya, paling itu jadi minimarket ya. Ya silahkan, saya sering ditawarin, Pak mau beli gereja kami nggak Pak? Ukurannya cuma segitu. Terus di jalannya juga jalan tidak terlalu jalan yang bagus, istilahnya di gang gitu. Ya untuk apa? Ya di jalan kecil yang bukan itu. Ya, lalu banyak orang muslim beli gereja. Kenapa Pak? Biar heboh Pak. Gereja dimualafkan. Nanti burung gerejanya ikut mualaf dong. Ya. Ya burung gerejanya jadi mualaf, gerejanya kan jadi dimualafkan ya. Tapi saran saya janganlah Pak ya. Tapi kan nggak heboh Pak kalau dibeli sama muslim kan terus jadi gereja jadi mualaf, heboh Pak gitu. Ya janganlah mosok hanya nyari heboh ya. Berpikir dengan logis saja ya. Bangun sendiri masjid begitu ya. Itu biarin, itu levelnya kan biasa gereja itu ukurannya segitu ya. Biarin biasanya jadi minimarket atau jadi rumah makan begitu, biarin aja ya. Itu saran saya ya. Tapi kalau Anda lebih mementingkan yang penting heboh ya silahkan. Tetapi bagi kami gereja dijual malah puji Tuhan. Sebab memang tidak ada perintah mendirikan gereja. Kalau gereja disegel gimana Pak? Dilarang. Ya itu salahmu sendiri. Satu kampung kenapa ada 4-5 gedung. Dan tidak memenuhi syarat ya. Kan ada syaratnya, ada banyak itu. Salah satunya adalah jemaatnya berapa. Misalnya 90 orang. Harus dapat persetujuan dari 60 orang warga di situ. Ya salahmu sendiri bikin gedung gereja. Coba bikinnya gedung pertemuan umum, kan beda lagi urusannya. Wah, kalau gedung pertemuan umum itu sebagai gedung yang kemaslahatan umat muslim pun boleh memanfaatkan. Nggak usah ditulis gede-gede gedung gereja, nggak usah.
gedung pertemuan umum. Kita bisa beribadah di dalam, nyewa. Tapi karena gedung itu punya kita, ya kita nggak usah nyewa, tapi orang lain nyewa. Untuk apa? Untuk menghidupi jemaat lokal. Jadi nggak lagi mata duitan meminta persepuluhan. Itu ayat Alkitab sudah nyuruh kayak gitu. Anda yang coba-coba nabrak-nabrak ayat Alkitab sehingga Anda bikin gedung gereja kan perlu biaya. Lalu Anda mungut persepuluhan, buah sulung. Giliran jemaatnya udah ngerti, nggak mau lagi Pak, kan persepuluhan itu sudah batal. Bangkrutlah gerejamu, lalu dijual. Ya, dibelilah sama orang muslim. Yang penting heboh Pak ya. Ya saya menyarankan saja, bekas gereja itu penuh dengan Beelzebul, penuh dengan setan, penuh dengan iblis, penuh dengan hantu. Ya, ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk dibeli. Biarin itu dibeli oleh untuk misalnya untuk rumah makan, untuk lain sebagainya. Ya, clear ya. Jadi bersyukur gereja akhirnya banyak dijual ya, karena sekarang ini sedang terjadi Ibrani 12 ayat 27, diguncangkan supaya tersisa apa yang tidak terguncangkan. Apa? Iman kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau itu tak terguncangkan, masalahnya kan kalian belum mau. Kalau Yesus Kristus satu-satunya Allah masih sulit Pak, tapi kalau Yesus Allah oke lah, ya udah dikit lagi. 10% lagi, klik satu-satunya Allah, kamu tinggalkan bapak iblismu itu. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah. Udah nggak ada bapak lagi, memang di surga nggak ada kok. Ya. Lalu jual tuh gerejamu, ya. Buat apa gereja seperti itu? Bikin gedung pertemuan umum. Kalau bisa di lokasi itu dirubah dari gedung gereja menjadi gedung pertemuan umum. Dirubahlah bentuknya gitu ya. Direnovasi. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa cari tempat lain, itu dijual. Ya, biarin kalau orang-orang muslim mau beli ya biarin aja, tapi saya ini memberikan saran yang baik ya. Memang tidak pas kalau Anda beli bekas gereja ya toh. Tapi kalau tujuannya untuk biar heboh ya silahkan ya toh. Ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sekarang ini sedang terjadi Ibrani 12 ayat 27, digoncangkan sekali lagi supaya tersisa apa yang tidak tergoncangkan sebagai warga kerajaan nanti di surga. Kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Ya. Yaitu iman percaya Yesus Kristus. Sudah, pertahankan sampai nanti kita mati dalam Kristus. Itu yang tidak tergoncangkan. Padat, singkat, dan clear. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan Anda yang salah memposisikan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Teriak-teriak Tuhan Yesus melulu, Tuhan, Tuhan, bukakan aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku bla 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 bla. Yesus Tuhan disebut-sebut mulu, tapi Tuhanmu ini masih sujud pada Bapa iblismu. Maka itu bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus yang sujud pada Bapa iblis, lalu nanti diurapi dengan roh setan ya. Di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 ya, cek saja ya. Ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab ya, apa yang tertulis di Alkitab. Ternyata tentang penjualan gereja juga memang tidak diperintahkan di Alkitab membangun gedung gereja, tidak. Bener Pak, di tempat kami yang ditonjolkan nama gereja, nama pemiliknya Pak. Sehingga orang luar, kamu mau kemana? Mau ke gereja-gereja apa? Gereja itu, oh itu gerejanya pendeta X. Mestinya kan Yesus yang ditinggikan. Jadi diguncang sekarang. Ya, diguncang dengan tidak dapat persepuluhan, lalu kolaps, lalu tidak mampu membiayai, lalu dijual. Nah, bagus dijual. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.